Alhamdulillahilladzi badi'al hadi ila bayani mahya'ir wasyadi amadda arbaban nuha waras sama syamsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Hikmah yang hadir dalam kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, serta membimbing kita untuk selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan tilawah surah Ar-Rum, insyaallah ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minuna binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Alif Lam Mim termasuk potongan-potongan huruf yang ada di awal surah, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Hatta Nabi Muhammad pun tidak tahu artinya. Ya, tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi Muhammad mengetahui, maka pasti dia mengkabarkannya. Dan jika dia tidak mengkhabarkannya, maka dia tidak bersifat dengan sifat tabligh. Ya, sedangkan Nabi itu bersifat dengan 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi tafsir yang paling sahih untuk ayat ini adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui. Jadi ini potongan huruf ini hatta orang-orang Arab pun tidak paham dan tidak mengerti.
Tapi kalau ditanya apa hikmahnya, ada potongan-potongan huruf di awal surah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an atau orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Seolah-olah mengatakan begini, buatlah Al-Qur'an kalau kamu mampu. Ya, Al-Qur'an itu kan terdiri dari huruf-huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shim, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ya kan? Hurufnya itu, bahannya itu. Ayo bikin gitu. Sebenarnya zaman dulu ada yang coba-coba bikin itu. Mereka bikinlah namanya surah fil. Al-fil wa ma adrakal kamal fil lahu jismun kabirun. Wah, katanya apa? Gajah, tahukah engkau apa gajah? Gajah badannya besar, belalainya panjang, katanya. Itulah yang diciptakan mereka. Itu tak ada faidahnya. Ya. Semua orang tahu kalau gajah itu badannya besar, kemudian belalainya panjang. Ya. Semua orang tahu itu. Jadi tidak ada kelebihan. Tapi lihat Al-Qur'an. Ghulibatir Rum. Apa arti ghulibah? Dikalahkan pasukan Romawi. Ini belum terjadi. Jadi belum terjadi peristiwa ini, kemudian disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah kalah itu akan menang kembali. Masya Allah. Jadi ghuliba itu artinya, ghalaba artinya menang, Pak. Kalau ghuliba artinya kalah. Ya. Misalnya dalam Quran ada kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Jadi ghalaba menang, kalau ghuliba kalah. Jadi ghulibatir Rum, pasukan Romawi kalah. Fi adanal ardi, ya, di bumi yang rendah. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah itu mereka akan dimenangkan. Jadi di awal-awal Islam terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan Romawi dengan pasukan Persia. Waktu itu Romawi dan Persia ini adalah dua negara superpower yang ada di negeri Syam pada saat itu. Nah, dua negara ini terjadi peperangan gitu. Tapi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, bertahun-tahun begitu terus. Ya, kayak dulu Amerika sama Rusia, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tapi akhirnya Rusia kalah gitu ya. Nah, tapi begitu juga Romawi dan Persia ini perang bertahun-tahun. Kadang Romawi menang, setelah itu kalah. Kadang Persia menang, setelah itu kalah. Kalau Romawi ini mereka lebih dekat kepada Islam. Kenapa? Karena mereka agamanya ahli kitab. Ya, mereka ini percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, walaupun Taurat yang dipercayai mereka, Injil yang dipercayai mereka, Injil yang sudah diselewengkan gitu. Tapi masih percaya kepada Taurat dan Injil. Sedangkan Persia ini agamanya Majusi, Pak. Penyembah berhala atau penyembah api. Nah, jadi di awal-awal Islam itu terjadi peperangan ini, ya, ghulibatir Rum. Pasukan Romawi kalah, dikalahkan. Nah, waktu dikalahkan itu orang-orang musyrikin senang, gembira, berpesta pora. Ya, kok bisa? Karena bagi mereka orang-orang Romawi ini, orang-orang Persia yang Majusi, penyembah api ini sama dengan mereka.
Ya, sama, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama penyembah berhala. Kalau ini menyembah api, kalau ini menyembah patung. Jadi kata mereka kepada Muhammad dan para sahabat, hai Muhammad dan hai para pengikut Muhammad, lihat saja itu, katanya, penyembah berhala menang melawan ahli kitab. Begitu juga dengan kita nanti kalau perang, yang menang kami, katanya. Nah, itu, begitulah. Jadi umpamanya secara global juga begitu. Oh, di Malaysia menang siapa kemarin? Anwar Ibrahim. Oh, di Turki menang Erdogan misalnya. Oh, di sana menang ini. Pasti ketika menang Erdogan itu ada yang senang, ada yang enggak senang, ya kan? Pasti ketika menang Anwar Ibrahim ada yang senang, ada yang enggak senang. Nah, begitu juga lah ini ya. Nah, jadi senang sekali orang musyrikin itu. Nah, kemudian setelah ngomong begitu, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke tengah-tengah orang musyrikin membacakan ayat ini. Ghulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Betul, sekarang kalah orang Romawi katanya. Tapi setelah itu mereka pasti menang. Fi bid'i sinin, dalam hitungan antara 6 tahun, antara 3 tahun sampai 9 tahun. 3 tahun sampai 9 tahun. Ya, secara kalkulasi militer dan kalkulasi strategi peperangan, ini orang Romawi, Pak, tidak mungkin menang. Kenapa? Karena kekalahan mereka itu adalah kekalahan total. Ya, seluruh wilayah mereka dikuasai. Seluruh wilayah mereka sudah dihancurkan, sudah luluh lantak semua, tidak ada yang tersisa. Tapi kok berani-beraninya ya Abu Bakar menyampaikan ayat ini, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, semua pengamat pada saat itu ya, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa pasukan Romawi itu akan menang dan akan bangkit. Apalagi kalau di ayat ini dikatakan apa? Fi bid'i sinin, dalam hitungan antara 3 tahun sampai 9 tahun. Bid'i itu antara 6 sampai 9. Nah, waktu Abu Bakar bilang begitu, ya, datanglah Ubay bin Khalaf. Kata dia, wahai Abu Bakar, ya, kau bohong, nabimu bohong, Tuhanmu juga bohong, katanya. Kata Abu Bakar, engkaulah pembohong, katanya. Kata Ubay bin Khalaf, kalau gitu bagaimana kalau kita taruhan, katanya. Sekarang kan orang kalau taruhan itu kalau taruhan bola gitu ya. Zaman itu kita taruhan yuk, katanya. Kata Abu Bakar, ayo, katanya. Waktu itu judi belum haram, Pak. Masih awal-awal Islam, judi belum haram. Ya, karena pengharaman itu banyak ketika di mana? Di Madinah kan? Masih di Mekah itu belum ada. Kata Abu Bakar, ayo, katanya. Berapa? Khamsatu qulusin, 5 ekor unta, Pak. Taruhannya berapa? 5 ekor unta. Ya. Kata Abu Bakar, tunggu dalam waktu 6 tahun. Ya. Kalau nanti 6 tahun, ya, Romawi tidak menang, maka ambil 5 unta ini buatmu. Tapi kalau nanti Romawi menang, ya, maka unta ini buat saya. Baik. Ayat itu mengatakan apa, Pak? Fi bid'i sinin. Bid'i itu adalah antara 6 sampai 9. Nah, ketika itu Abu Bakar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya. Kata dia, ya Rasulullah, saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa Romawi nanti akan menang. Ya,
Kata Rasulullah, berapa tahun kau sampaikan? Katanya. Saya bilang 6 tahun. Nah, sampai 6 tahun Pak, ternyata pasukan Romawi belum juga menang. Ya. Padahal ayat ini mengatakan antara 6 sampai 9. Di situlah letaknya kesalahan Abu Bakar. Kenapa dia bilang 6 gitu ya. Nah, padahal ayat itu mengatakan antara 6 sampai 9. Akhirnya taruhan ini diambillah sama Ubay. Kemudian kata Rasulullah, kau datang lagi kepada dia, tambah taruhannya. Ditambahlah jadi 100 ekor unta. Kata Abu Bakar, ayo tambah lagi 100. Dari saya 100, dari kamu 100. Ya. Nanti siapa yang menang 100 unta buat dia. Baik, katanya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah beberapa tahun, ya, datanglah Ubay bin Khalaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya minta jaminan dong, katanya. Saya takut nanti kau pergi dari Mekah, ya, terus untanya itu saya minta sama siapa, katanya. Kata Abu Bakar, jaminannya anak saya, Abdullah bin Abi Bakar, nanti minta sama dia. Nah, kemudian Abu Bakar bilang juga, saya juga khawatir kalau engkau nanti pergi dari Mekah, siapa jaminannya, katanya. Jaminannya anak saya, katanya, dijaminkan anak saya. Akhirnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah 7 tahun, setelah 1 tahun kemudian, terjadilah pertempuran antara Romawi dengan Persia. Masya Allah, ternyata peperangan itu dimenangkan oleh tentara Romawi. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, fi bid'i sinin. Ya, kemenangan orang-orang Romawi itu dalam waktu antara 6 sampai 9. Ternyata ketika 7 tahun terjadi pertempuran besar dan peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Romawi. Ya, kata Abu Bakar, mintalah 100 ekor unta itu. Akhirnya diserahkan 100 ekor unta itu. Dibawa kepada Rasulullah, kata Rasulullah, udah sedekahkan saja kepada kaum muslimin. Disedekahkan. Apa yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini? Wa'dullah, janji Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat itu dia mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan menjadi kenyataan. Dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, bukan ciptaan Muhammad, bukan karangan Muhammad, tapi ja'a min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kalau dia datang dari Allah, apa yang penting bagi kita? Oh, kalau datang dia dari Allah Al-Quran itu, maka kita pun harus serius mempelajarinya. Harus serius mengamalkannya. Harus serius membelanya. Kenapa? Karena ini kitab la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kesalahan satu huruf, satu kata, satu kalimat di dalam Al-Quran. Janji-janji Al-Quran semuanya benar. Maka ketika Al-Quran menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh akan dijanjikan surga jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul ma'wa, ini juga adalah sebuah kebenaran. Maka oleh karena itu kita pun harus beramal dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul ma'wa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi main-main. Jangan lagi santai-santai. Ya, kenapa? Karena kebenaran Al-Quran itu sudah terbukti. Ada juga yang bilang begini, sebenarnya Al-Quran itu benar katanya, tapi periwayatannya katanya. Oh, periwayatannya. Jadi yang sampai ke kamu ini bukan Al-Quran yang ada di masa Muhammad. Itu gampang sekali membatahnya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan
Al-Quran. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu terjaga, terpelihara. Tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tidak ada satu harokat yang berubah. Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran yang dibaca oleh para Nabi Muhammad dan para sahabat. Dijamin, Pak. Gitu. Makanya ada 3 ilmu yang mengawal Al-Quran itu. Ilmu yang pertama, ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu cara membaca Al-Quran. Ya, cara membaca Al-Quran itu bagaimana nun mati ketemu dengan ba, dibaca apa? Iqlab. Itu. Bagaimana nun mati ketemu dengan ya, dibaca apa? Idgham. Bagaimana nun mati ketemu dengan hamzah, dibaca izhar. Sampai bacaannya pun yang cara baca yang benar hari ini, ya, seperti yang dibaca oleh imam di Masjidil Haram, imam di Masjid Nabawi, ya, dibaca oleh para qari yang berijazah, persis seperti apa yang dibaca oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan oleh sahabat. Tidak ada yang berubah, hatta cara bacanya. Apalagi, Pak, ragam, ada ragam bacaannya, ya. Al-Quran itu kan diturunkan dengan 7 qiraat sab'ah, ya, yang kadang-kadang kita baca itu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ada ilmunya, Pak. Ya, itu ilmu qiraat. Memang begitu di masa dibaca Nabi, ya, pada saat itu di sebahagian tempat, dan itu didengar oleh sahabat. Ada riwayatnya, ada catatannya, ya, ada datanya lengkap. Itu disebut dengan ilmu qiraat, ya. Saya sempat belajar ilmu itu di Mesir, Pak, ya. Di Mesir untuk masuk ke ma'had, namanya ma'had qiraat. 2 tahun hanya belajar tajwid saja. Ya, kemudian berikutnya nanti marhalah disebut dengan marhalah qiraat, itu 3 tahun. Kemudian ada marhalah qiraat itu 3 tahun, kemudian ditambah lagi 3 tahun lagi marhalah, namanya marhalah takhassus. Nah, itu untuk belajar spesial ilmu qiraat sab'ah. Ya, tapi terus terang saja saya nggak kuat menjalaninya gitu. Akhirnya mundur, masuk ke kuliah Usuluddin, ambil jurusan hadis S1 dan S2. Karena itu terlalu lama, 8 tahun hanya untuk belajar ilmu itu saja. Itu. Saya pikir nanti habis waktu saya di sini, tapi saya tidak dapat ilmu agama yang lain. Oh, ternyata ilmu itu ilmu yang sangat berharga, Pak. Kenapa? Karena ilmu itu ilmu yang sangat langka. Ya, di Indonesia ini paling ada 1 hitungan jari yang memiliki ilmu qiraat itu. Ya, nggak banyak orang yang bisa menguasai ilmu qiraat. Tapi kalau ilmu hadis banyak, Pak. Ilmu tafsir banyak, ilmu fikih banyak. Tapi ilmu qiraat itu jarang sekali orang yang bisa memilikinya. Kembali kita kepada ayat ini. Ghulibatir rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini menandakan bahwa agama ini betul-betul, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Al-Quran yang seperti ini, Nabi pun, ya, pernah beberapa kali menyampaikan nubuah. Kalau nubuah itu apa, Pak? Nubuah itu kalau ramalan beda, Pak. Kalau ramalan itu bisa benar, bisa salah. Misalnya orang meramal siapa yang akan jadi presiden pada tahun 2024. Di Indonesia banyak tukang ramal, Pak. Itu tukang ramal dibayar, gitu ya. Nah, itu tukang survei namanya, survei. Ya, itu tukang ramal semua. Tapi kalau, ya, yang disampaikan Al-Quran itu bukan ramalan, tapi namanya nubuah. Kalau ramalan mungkin benar, mungkin
salah. Tapi kalau nubuah tidak bisa salah. Kalau salah dia bukan nubuah. Makanya Rasulullah pernah bersabda begini, latubtahunnal Qistantiniyah. Kata Rasulullah, kamu nanti akan menaklukkan kota Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kota Romawi ini, Pak. Romawi yang ini ibu kotanya adalah Konstantinopel, Qistantiniyah. Sekarang berubah menjadi apa? Dulu namanya berubah menjadi Istanbul, ya. Istanbul berubah akhirnya menjadi Istanbul. Istanbul itu adalah ibu kota Romawi, pusat Kristen terbesar di dunia pada saat Nabi. Kata Rasulullah SAW, latubtahunnal Qistantiniyah. Kata Nabi SAW, wala khairul jaishi juyushuha wala khairul amiri amiruha. Sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan Romawi itu, dan sebaik-baik raja adalah raja yang menaklukkannya. Pada saat itu, tapi Rasulullah tidak menentukan tahunnya tahun berapa. Ya, maka para sahabat itu pengen mendapatkan kemuliaan itu. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, ya, ingin mencoba, ingin mendapatkan kemuliaan, sebab dikatakan sebaik-baik tentara adalah tentaranya, dan sebaik-baik raja adalah rajanya. Kemudian Muawiyah mencoba, Bani Abbasiyah mencoba, tapi tidak ada yang belum berhasil. Sampai akhirnya lahirlah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, rupanya orang Turki sendiri, Pak. Ya, di masa kerajaan Turki Utsmani mereka berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang memiliki benteng pertahanan yang terkuat. Kenapa? Karena Konstantinopel itu berada di tengah-tengah lautan dan tempatnya sangat strategis, ya, yang mana dikelilingi oleh pertahanan yang sangat kuat sekali. Tidak ada yang pernah bisa menaklukkannya, tapi Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkannya. Memang betul apa yang dikatakan Nabi, Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang yang saleh, seorang yang cita-citanya dari kecil adalah ingin menaklukkan kota Konstantinopel itu. Kemudian ada satu lagi. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih dahulu, ya, Ar-Rum, apakah Romawi, apakah Konstantinopel, awil Rum? Rum itu adalah Italia itu, ya, Vatikan. Kata Rasulullah SAW, Konstantinopel yang pertama, dan kamu akan menaklukkan, ya, akan menaklukkan Italia. Maksudnya Vatikan itu pun kamu akan taklukkan nanti, tapi bukan dengan peperangan. Itu bukan dengan peperangan. Di sana nanti akan terdengar takbir la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, tapi bukan dengan peperangan. Dengan apa? Dengan banyaknya kaum muslimin yang lahir di sana. Ya, sekarang itu katanya orang-orang barat itu tidak suka punya anak. Ya, tidak suka punya anak. Tapi orang-orang pendatang, orang Turki, orang India, orang Pakistan yang ada di sana, ya, banyak anaknya, banyak keturunannya, sehingga bertambah populasinya, sehingga lama-lama nanti yang akan mayoritas di sana adalah kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah. Ghulimatir fi adanal ardh wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah kekalahan itu mereka akan menang. Masya Allah. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Ya. Pada saat itu kaum muslimin gembira, senang. Ya. Kenapa senang dan gembira? Karena menang ahli kitab. Ya. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa Allah menolong orang-orang yang beragama, bahwa Allah menolong orang-orang yang menginginkan kebaikan, walaupun sebenarnya ahli kitab yang ada di Romawi ini, ya, memegang kitab yang menyimpang dan menyeleweng. Tapi kan pasti ada juga baiknya. Tidak mungkin semua itu jahat gitu. Nah, maka dikatakan di sini lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah, ya,
Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah menang. Maksudnya yang memberikan kemenangan siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan adalah milik Allah. Diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Kemenangan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qulillahumma malikal mulki." Katakanlah Allah lah pemilik kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u. Engkau berikan ya Allah kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha', tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Jadi umat ini cuma disuruh berusaha. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itulah yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, bagaimana menghadapi negara superpower, negara terkuat di Timur Tengah, Israel, dari segi persenjataan. Ekonominya juga terkuat, persenjataannya juga terkuat. Bahkan ya, saudara-saudara kita di Palestina itu bukan hanya perang melawan Israel, tapi perang melawan apa? Tapi mereka juga perang melawan Amerika dan juga Inggris dan juga Perancis dan juga Jerman. Ya. Tapi bagaimana mereka menghadapi itu? Kata mereka apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah ya kekuatan. Siapkan kekuatan, itu saja. Ya, siapkan kekuatan ya dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin. Hasilnya nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah ya kemenangan ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada saat itu kaum muslimin pun bergembira. Apa yang menyebabkan kaum muslimin bergembira? Satu, janji Allah terwujud dan terjadi, Pak. Kalau janji Allah terjadi di dunia ini, maka sudah barang tentu janji Allah yang di akhirat pun pasti terjadi. Apa janji Allah di akhirat? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya dan beramal soleh, kanat lahum, untuk mereka, jannatul firdausi nuzula. Ya, apa artinya? Untuk mereka surga firdaus. Makanya Pak, Al-Quran itu kan dinamakan kitab. Ya, kitabun unzila ilaika. Kenapa dinamakan kitab? Ya, dalam tradisi orang Arab kalau dinamakan kitab, ya, kalau mereka misalnya ada pertikaian, ada perselisihan, sudah, kemudian mereka mau berdamai. Ketika mereka mau berdamai, maka ditulislah di atas selembar kertas kesepakatan-kesepakatan. Nah, kertas ini dinamakan kitab. Kitab itu artinya apa? Perjanjian, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makanya Al-Quran yang 30 juz ini adalah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu adalah perjanjian. Makanya orang Kristen bilang apa? Perjanjian apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Itu. Ya. Al-Quran itu adalah perjanjian. Itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu wahai umat Islam, ya, menjalankan ya isi perjanjian yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah pun la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji dan tidak akan ingkar janji. Selamanya Allah
menepati janji. Maka hati kita tenang, beramal pun kita tenang. Apa janji Allah ya dalam Al-Quran? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun amalnya sebesar debu. Debu itu kecil banget. Ya, yahu dia akan mendapatkannya. Tidak ada amal yang sia-sia, tidak ada amal yang hilang, ya, tidak ada amal yang tidak dicatat, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ayat yang dikatakan wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan setiap amal yang kamu lakukan diketahui oleh Allah, diketahui Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlulah sibuk mendokumentasikannya, ya, nggak perlu sibuk ya, dalam beribadah kita foto diri kita share ke orang, takut nanti ini, jadi takut nanti nggak ketahuan, takut enggak. Allah sudah menjaga amal kita itu, ya, Allah sudah memelihara amal kita, Allah sudah menyimpan amal kita. Makanya tenang, karena Allah sudah berjanji, ya. Maka dalam Sayyidul Istighfar itu kan ada doanya. Apa doanya? Allahumma anta rabbi. Apa artinya? Ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ya. Khalaqtani. Engkau telah menciptakan aku. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Wa ana ala ahdika. Artinya apa? Dan aku berada di atas perjanjian. Aku ada janjian. Aku ada perjanjian dengan Tuhanmu ya Allah, dengan engkau ya Allah. Wa ana apa? Ala ahdika. Ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Dan aku akan menjalankan isi perjanjian kita ya Allah, dan apa yang kau janjikan itu aku akan jalankan ya Allah. Itu artinya, ya. Tapi Allah katanya, begitupun abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ya Allah, ku kembalikan abu'u nikmat-nikmatmu kepadaku, ya, dan aku ya dalam menjalankan janji ini sering melanggar ya Allah, ya, sering tidak tepat janji ya Allah, sering menyia-nyiakan perintahmu, sering melakukan laranganmu. Maka oleh karena itu aku takut, ya, takut aku ya Allah, faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, maka tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau. Begitu Pak. Jadi kita itu mengaku dulu, ya, merendahkan diri, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perjanjian ini ya Allah, tapi yang namanya aku ini banyak dosa, ya, memperturutkan hawa nafsu, banyak melanggar, ya, tapi begitupun ya Allah, aku masih berharap. Aku terus berharap agar aku dapat apa yang kau janjikan. Apa yang dijanjikan Allah? Surganya. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Maka ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah adalah tentang janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Makanya ada orang bilang begini, paling enak ajaran sebelah katanya, ya, beribadah hanya sekali sepekan, ya kan, beribadah hanya sekali sepekan katanya, tapi merasa diri pasti masuk surga katanya, ya. Sementara orang Islam beribadah berapa kali? 5 kali sehari semalam, dan tidak ada yang menjamin dirinya masuk surga. Ada Pak kita ini yang menjamin diri kita masuk surga? Enggak ada. Nah, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna, dan pada saat itu
orang beriman bergembira. Binasrillah, karena pertolongan Allah. Ya. Jangan jumawah, jangan sombong dulu, jangan angkuh dulu. Ya. Ya, mentang-mentang punya kekuatan, punya logistik, punya ini, merasa sudah di atas angin, ya, merasa sudah kuat, merasa sudah hebat, lalu melihat orang sebelah mata, merendahkan orang. Oh tidak, ya, kita nggak tahu siapa yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti antara Hamas dengan Israel ini, ya, sudah dihancurkan, sudah diluluh lantakkan, tapi yang menang siapa? Ya, Allah lah yang akan menentukan itu. Yansuru may yasha, Allah menolong siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim. Terakhir apa? Wa'dallah, janji Allah. Ya, Allah sudah bikin perjanjian dengan kita. Mana perjanjiannya, Pak? Ini kita lagi baca perjanjian itu. Kita lagi memahami perjanjian itu. Dan kita mau mengamalkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nanti hari kiamat, ini perjanjiannya ya Allah. Aku beramal saleh, aku tidak zalim, aku tidak mencuri, aku tidak minum khamar, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku menjalankan perintahmu, aku meninggalkan laranganmu. Mana surganya ya Allah? Nah itu. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak mengingkari janjinya. Ya, Allah tidak menyalahi janjinya. Artinya Allah menepati janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, Pak. Ya, kebanyakan manusia tidak sadar. Kenapa dikatakan kebanyakan manusia tidak sadar? Ya. Sebab kalau manusia tahu bahwa Allah itu menepati janji, maka mereka sepanjang hidupnya akan beramal saleh. Mereka tidak akan bermalas-malas. Mereka akan rajin beribadah, mereka akan rajin bersedekah, mereka akan rajin baca Quran, mereka akan rajin salat malam. Mereka akan jadi orang baik. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah tidak ingkar janji. Kita lihat kenyataannya manusia di muka bumi ini, kalau dihitung, Pak, diadakan survei, mana lebih banyak orang Islam atau orang yang tidak Islam? Kebanyakan mana? Hah? Banyakan tidak Muslim, Pak. Itu. Ya, banyakan yang tidak Muslim. Oke, kita perkecil lagi. Di antara orang Islam ini, mana lebih banyak yang sholat 5 waktu daripada yang nggak sholat 5 waktu? Oh, itu. Ya. Atau gini aja deh, mana yang sholatnya lengkap 5 waktu sama orang yang sholatnya bolong? Lebih banyak kan mana itu? Bolong, Pak, ya. Laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita tingkatkan lagi, mana yang lebih banyak, yang sholat berjamaah atau yang nggak sholat berjamaah? Kalau andai kata di sini semua orang sholat berjamaah, masjid penuh nggak, Pak? Penuh. Buktinya bulan Ramadan, hari pertama sama hari kedua. Ya, hari terakhir sopnya makin maju, tinggal 2 sop juga. Maka dikatakan Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa Allah itu la yukhlifu wa'dah. Memang Allah itu la yukhlifu wa'dah. Ya, dari dulu sampai kapanpun Allah la yukhlifullahu wa'dah. Tapi yang menyadari itu hanya sebahagian orang. Hanya sebahagian kecil dari manusia. Maka Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Jadilah orang yang sedikit. Jadilah minoritas. Jangan terus-terusan jadi mayoritas. Nah, maka dikatakan Allah, siapa mereka itu yang tidak sadar itu?
Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, ayat ke-7. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia ini. Ya. Mereka hanya mengerti, Pak, tentang al-asbab. Asbab itu apa? Mereka hanya mengerti tentang penyebab-penyebab terjadinya kemenangan. Ya, senjatanya berapa, logistiknya berapa, tentaranya berapa, ya kan? Apalagi dukungannya berapa. Ini yang mereka mengerti. Dan hasilnya nanti pasti begini. Ya. Tapi mereka lupa musabbibul asbab, yang menciptakan sebab itu. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di negeri ini pun kadang begitu. Sudah jumawa, sudah sombong, sudah angkuh itu. Ya. Merasa di atas angin, merasa paling kuat, merasa paling hebat. Itu. Padahal yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ya, mereka pintar sekali, Pak. Ya. Tapi dikatakan Allah wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka ya dari akhirat berpaling, lalai mereka dari akhirat. Ya. Apa dikatakan berpaling dari akhirat ini? Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia ini saja. Hati mereka, jiwa mereka, pikiran mereka hanya kepada dunia, syahwat dunia. Ya. Bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Bagaimana mendapatkan pangkat setinggi-tingginya? Ya. Bagaimana mendapatkan kekuasaan selama-lamanya? Inilah yang ada di pikiran mereka. Ini dikatakan apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, tapi mereka berpaling dari akhirat. Sedikit pun mereka tidak memikirkan akhirat. Ataupun mungkin memikirkan akhirat tapi cuma terlintas saja di pikirannya. Tidak merubah perilakunya, tidak merubah moralnya, dan tidak merubah akhlaknya, dan tidak merubah kebiasaannya. Nah, ada orang begitu. Ya, mereka hanya terpikir akhirat, hanya sekedar untuk mendapatkan dukungan saja, misalnya. Itu. Datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke pesantren. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dukungan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka dikatakan di sini yang ajaib adalah katanya apa? Orang-orang yang mengerti dunia ini pintar-pintar, hebat-hebat. Mengerti ilmu ekonomi, mengerti ilmu teknologi, mengerti apa yang ada di dalam bumi, mengerti tentang antropologi, mengerti tentang sains dan teknologi. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, begitu dihadapkan tentang ketuhanan, maka otaknya apa? Tak jalan, Pak. Makanya dulu ada orang begitu hebat berdebat, begitu hebat, begitu pintar, begitu dikagumi, begitu luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan duit, begitu berhadapan dengan harta, akhirnya jadi apa? Otaknya tak jalan, Pak. Kenapa? Karena otaknya dibutakan oleh harta, dibutakan oleh dunia. Bisa saja dunia itu membuat orang bodoh seperti saking dan luar biasa bodohnya, seperti itu. Ya. Kebayang nggak Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada orang gelarnya doktor profesor, tapi menyembah patung. Ada nggak Pak itu? Pernah nggak lihat itu? Orang dia gelarnya profesor doktor, S1, S2, S3, menulis sekian banyak buku, diundang sebagai narasumber di mana-mana, tapi menyembah berhala. Ada nggak?
Ada? Ada, Pak. Pintar sekali, hebat sekali. Tapi kalau masalah Tuhan dia tidak pintar. Tapi ada orang cuma tamatan SD. Ya. Tamatan SD. Ya, tidak pintar menulis buku, tidak tahu tentang teknologi, tidak tahu tentang kemajuan ilmu, tapi dia tahu tentang bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Maka kita pun harus taat dan patuh kepadanya. Hanya tamat SD, ataupun bahkan kadang tidak tamat daripada SD. Ya, kalau gitu siapa yang pintar sebenarnya? Siapa yang cerdas? Maka Al-Quran mengatakan Al-Kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mandana nafsah, dan orang yang menundukkan hawa nafsunya. Yang tadi itu pintar, hebat, luar biasa, pintar berdebat, pintar bertengkar, pintar ini, tapi dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang kedua, ciri orang cerdas itu wa amila lima ba'dal akhirah, dan dia beramal untuk akhirat. Maka Allah mengingatkan di sini, jangan kita sampai masuk kepada golongan ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia. Lulus S1, S2, S3, ya. Sudah jadi pengacara, sudah jadi dokter, sudah jadi spesialis, sudah jadi ini. Tapi tetap saja membela yang salah, membela yang tidak benar, mengikuti hawa nafsu. La haula wala quwata illa billah. Percuma sekolahnya tinggi, tapi tidak menggunakan akal dan pikirannya. Wahum anil akhirati hum ghafilun, tapi mereka berpaling daripada akhirat. Ya, begitu Syekh Sa'di lebih kurang seperti itu mentafsirkan ayat yang ke-7 ini. Kata beliau apa? Kata beliau, qad tawajjahat qulubuhum, hati mereka, apalagi nafsu mereka, keinginan mereka hanya terfokus pada dunia. Dunia itu apa? Harta, tahta, satu lagi apa? Wanita. Itu saja. Ya, itu saja yang diperjuangkannya. Yang diperjuangkannya ekonominya, yang diperjuangkannya perutnya, yang diperjuangkannya jabatannya. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana yang terbaik buat akhiratnya. Itu saja dulu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Semoga pengajian tafsir ini menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.